Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Pambayan dari TRKI 2019 Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pemilihan single atau multi efek evaporator dengan dosen pembimbing Bapak Andi Yulianto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Nah, untuk yang pertama ini adalah pada efek single efek evaporator. Nah, kurang lebih gambarnya silahkan dilihat pada slide. Ini merupakan single, jadi evaporatornya itu cuma ada satu. Nah, ketika kita menggunakan memilih menggunakan single atau double itu ada spesifikasi atau ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, pada saat penggunaan single itu pada evaporator kapasitasnya kecil. Jadi kalau misalkan kita cuman menggunakan 10 untuk menguapkan 10% itu menggunakan evaporator single effect. Kemudian Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Pambayan dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pemilihan single atau multi efek evaporator dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Andi Yulianto, STMT. Nah, pada saat kita menggunakan evaporator itu akan ada dua sistem. Yang pertama single effect dan double effect. Nah, ketika kapan kita harus menggunakan double effect atau multi effect, kapan kita menggunakan single effect itu ada parameternya sendiri. Yang pertama, ketika kita menggunakan single effect seperti yang di gambar ini adalah sistem single effect, itu digunakan pada saat evaporator atau kapasitasnya kecil. Jadi kalau misalkan kita ingin menguapkan gula sebanyak 10% air itu menggunakan single evaporator sudah bisa gitu, tidak perlu menggunakan multi effect. Kemudian pada saat harga steam kurang dari harga vessel atau kebutuhan steam kurang dari harga vessel, itu bisa menggunakan single effect evaporator karena berkaitan dengan biaya vessel yang tinggi. Tapi kalau misalkan harga steam itu lebih banyak dari biaya vessel dan kita ingin menggunakan single efek evaporator, nah makanya solusi yang digunakan menggunakan vapor recompression. Dan vapor recompression itu ada dua jenisnya, yaitu thermal vapor recompression dan mechanical. Nah, jadi di sini ada uap dari single effect itu akan di recycle kembali menggunakan vapor recompression. Nah, kemudian pada multi efek evaporator itu penggunaannya seperti kalau misalkan kita punya gula larutan konsentrasinya 40% ingin dipekatkan menjadi 80%. Nah, itu kan range-nya cukup tinggi ya, sekitar 40%. Nah, kalau misalkan kita menggunakan single effect itu akan terjadi kebutuhan steam yang tinggi, makanya kita harus menggunakan multi effect evaporator. Nah, jadi kemudian terus bedanya single sama multi apa sih? Bedanya sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi kalau misalkan menggunakan multi itu evaporator yang kedua itu untuk pemanasannya digunakan dari panas laten evaporator pertama. Jadi vapor ini teman-teman silahkan dilihat pada gambar ini, vapor dari evaporator pertama akan masuk sebagai pemanas di evaporator kedua.
begitu sebaliknya sampai evaporator terakhir. Nah, di evaporasi terakhir baru akan dikondensasi dikondensasi untuk kebutuhan prosesnya. Kemudian hasil bawahnya adalah seperti studi case yang saya contohkan itu adalah gula 80%. Nah, tetapi pada multi efek evaporator memang pada saat kita perancangan pabrik itu membutuhkan invest atau biaya yang mahal, atau kita harus keluar investasi untuk membeli alat atau membeli vessel lebih banyak daripada single evaporator. Tetapi untuk keberjalanan proses produksi, kita akan menghemat steam, supply steam. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat.